Mulai dari awal. Halo, selamat siang Bapak Desianto. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurhalisa, NIM 123220189. Di sini saya akan mempresentasikan routing OSPF. Di PC 1 kita beri IP 192.168.10.1. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 192.168.10.0. Lalu kita masuk ke router 1. Kemudian kita masuk ke FA3/0. Kemudian kita beri gateway yang sama dengan PC 1. Kemudian masih di router yang sama, kita masuk ke FA1/0. Kemudian diberi gateway 192.168.1.2. Kemudian kita lanjutkan di browser router 1, kemudian masuk ke FA1/0, kemudian beri gateway 192.168.1.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Agar router 1 dan browser router 1 bisa terhubung, masih di router yang sama, masukkan FA0/0, lalu beri IP 192.168.4.2 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian kita pindah ke router 2, lalu beri IP FA0/0 dengan IP 192.168.4.1. Kemudian ke masuk FA1/0 dan kita berikan IP 192.168.20.0. Setelah itu kita masuk ke PC 2, lalu diberi IP 192.168.20.1. Kemudian dengan gateway 192.168.20.2. Setelah itu kita lakukan pengalamatan yang sama kepada tiap-tiap area pada jaringan ini. Setelah kita melakukan pengalamatan setiap jaringan, langsung saja kita melakukan routing. Routing yang kita gunakan kali ini adalah routing dinamis OSPF. Kita mulai di router 1. Kita masuk ke CLI, lalu bisa ketikkan enter, lalu ketik enable, kemudian configure terminal, kemudian ketik route OSPF 1. Setelah itu kita masukkan network yang berada di antara border router 1 dan router 2. Kemudian kita masukkan subnet max yang dibalik, yaitu 0.255.255.255. Kemudian ketikkan area 1. Setelah itu kita pindah ke border router 1 dan lakukan hal yang sama seperti yang barusan. Kita ketikkan enable configure terminal router SPF 1, lalu masukkan network yang ada di PC 2, yaitu 192.168.20.0. Lalu subnet max-nya dibalik, yaitu 0.255.255.255. Kemudian ketikkan area 1. Lalu kita coba tes ping dari router 1 menuju router 2. Setelah sukses, kita lakukan hal sama ke area 3 dan area 4. Masukkan router 1, lalu berikan IP di FA0/0, yaitu 192.168.2.2. Lanjut ke browser router 2, masukkan IP di FA0/0 dengan IP 192.168.2.1. Kemudian masih di router yang sama, kita berikan IP di FA2/0, yaitu 192.168.5.2.
Lalu pindah ke router 3, beri di IP di FA 1/0 yaitu 192.168.5.1, kemudian di FA 0/0 berikan IP 192.168.30.2. Tak jeda dulu ya. Gak apa-apa ini. Di luar. Itu loh udah sampai, anjir. Kita tadi sampai mana ya? Kita tadi sampai mana? Tidak tahu. Udah sampai sini kayaknya. Tak itu ya. Tak itu aja dari sini ya. Ntar itu ya. Masukkan router 1 lalu diberikan IP di FA 0/0 yaitu 192.168.2.2. Lanjut ke border router 2, masukkan IP di FA 0/0 dengan IP 192.168.2.1. Kemudian masih di router yang sama, kita berikan IP di FA 2/0 yaitu 192.168.5.2. Lalu pindah ke router 3, diberi IP di FA 1/0 yaitu 192.168.5.1. Kemudian di FA 0/0 berikan IP 192.168.30.2. Lanjut ke PC 3, berikan IP 192.168.30.1. Lalu kita lakukan routing ke area 3 melalui router 1. Kita ketikkan enable configure terminal route OSPF, kemudian berikan network 192.168.1.0, kemudian pindah ke border router 2, lalu ketikkan configure terminal di network 192.168.30.0. Setelah itu, kita lakukan pengalamatan pada router 1 di FA 2/0 dengan IP 192.168.3.2. Lanjut ke border router 3, masuk IP di FA 0/0 yaitu 192.168.3.2. Masih di router yang sama, berikan IP di 2/0 192.168.6.1. Lalu pindah ke router 4 di FA 1/0, berikan IP 192.168.6.2. Kemudian lalu masuk ke PC 4, berikan IP 192.168.40.1 dengan gateway 192.168.40.2. Setelah itu lakukan routing OSPF masuk ke router 1, ketikkan enable configure terminal, lalu root OSPF 1 dengan network 192.168.6.0. Masuk ke border router 3, enable configure terminal 1 network 192.168.40.0. Kemudian kita tes ping dari PC 1 ke PC 3. Setelah sukses, kita tes juga dari PC 0 ke PC 4. Setelah sukses, mari kita coba ping dari PC 2 ke PC 3. Setelah sukses, kita lakukan ping di PC 2 menuju PC 4. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.